Pada saat ini, saya, Ibu Yuli, akan menyampaikan materi tentang gaya belajar. Siapa di sini yang belum pernah mendengarkan kata gaya belajar? Pasti semua sudah tahu tentang kata gaya belajar. Tapi, apakah tahu apa arti gaya belajar itu sendiri? Gaya belajar adalah kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang dapat. Atau gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang dalam menangkap informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Dan biasanya kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar itu sendiri. Itulah gaya belajar. Bagaimana dengan kalian? Pasti setiap orang punya cara yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada beberapa tipe gaya belajar. Tapi untuk itu hari ini kita akan menonton dulu. Oleh sebab itu siap-siap ya. Sebentar lagi kita akan nonton sebuah film tentang gaya belajar. GBC Counseling Office presents Understanding Your Learning Styles. Once upon a time, there were 4 superheroes with 4 different powers. Kinesthetic Man loves movement and physical activity, has a strong sense of touch, dances until his shoes fall off. Visual Picture Woman likes to see rather than hear, enjoys art and mapping. Favorite quote, "Seeing is believing." Auditory Woman has good listening skills, has a big mouth, but also has big ears. Likes to have discussions, even discussions about discussions. Visual Reading Man gets lost in library on purpose. Eats alphabet soup only after reading the letters. Doesn't think a picture is worth 1,000 words. In the hall of the school lies one sneaky supervillain, making it hard for us to learn. His name is Dr. F. He loves to go to parties uninvited, and even worse, classrooms. Good morning, class. Good morning. I really hope everybody have a plenty of rest because this week we're gonna start this chapter 7 in our advanced algebra. Yes? You mean math? Yes, like math, but for big guys. So, who's ready to learn here? Oh, what's wrong? What? Who are you? What? Manners. I'll greet you all. Dr. F has hypnotized the students with his spell and his body odor. When the students are hypnotized, it's really, really hard for them to process knowledge, especially very, very, very complex problems. Meanwhile, in the superhero's poorly lit fortress, they discuss the situation Dr. F has created. Dr. F has been causing a lot of trouble. We must do something. As you can see, the students are in very trouble. Oh yeah. Okay, we should make a plan. First off, laundry, eggs, hit the gym, save the world from Dr. F. Wait a minute! I think I'm seeing something. What is it? What is it? I think he's more dangerous than we heard. Let's say the word. The superheroes are on their way to help the students. We don't have time for this.
We are here. Oh my god, the spell is really strong. Listen to me. You're all enchanted. Dr. F has put a spell on you. He's made it very difficult for you guys to learn. Wake up! Wake up! In order to break the spell, we have to get you in touch with your true powers. That means we have to know what kind of a learning style you have. In all of us, we have 4 distinct powers, but in each of us, one is stronger than the rest. Now, we're gonna find out what your power is. People with visual reading preferences enjoy reading and would rather read than be read to. Often they reread silently, rewrite notes and ideas. People with kinesthetic preferences need to move around a lot. They can't sit still for a long period. They like to experiment and practice. They respond to movement, gestures, dance, and often want to act things out. They may have difficulty remembering a place unless they've actually been there. And they often have messy handwriting and use a finger as a pointer while reading. People with auditory preferences talk to themselves and often like to talk through problems. They read aloud and may repeat words to hear them. They are good speakers, speak in rhythmic patterns. They don't visualize well, often find writing difficult. They are talkative and love discussion. They also can find it difficult to read facial and body language. People with visual preferences remember what they see rather than what they hear. Often they forget to relay verbal messages. They need the whole picture before they have a clear idea. They respond to color, art, and mapping. They like to arrange their work and their workspace. They may know what to say, but may have difficulty coming up with the right words. They like to plan and are often good organizers. They would rather verbal instructions be repeated. The superheroes help the students understand that we use all 4 preferences and we put them in order to know where to start. The heroes will now need to train them to identify strategies that will work best for the students. There may be one prominent strength area, or students can play with strategies from each preference. For a visual reading preference, you may like to read and write about what you are learning, ask for handouts and readings. You should utilize manuals and written instructions. Rewrite notes and terms multiple times. Take complete lecture notes and turn pictures and diagrams into words. For a kinesthetic preference, you may like to act out and touch what you are learning. You should ask for breaks. You should also use games and role-playing for learning and for presentations. Also, ask for opportunities to move about physically. Now, if you have an auditory preference, you may like to hear and talk about what you are learning. You should attend lectures and ask for discussion time. Also, form a study group. Use rhythm to help you remember things. And, whenever possible, collect data through interviews and questionnaires. Now, if you have a visual preference, you may like to see what you are learning. Look for charts, diagrams, pictures. Use highlighters. Replace words with symbols. Utilize videos, computer resources, and do a demonstration rather than a speech. After the students received help from the 4 superheroes, they wrote a very hard test. Let's see how they did. But how is this possible?
How everybody gets A classes! Sekarang, bagaimana menurut kalian? Bagus gak filmnya? Apakah kalian sudah menyimak tentang belajar itu, tentang gaya belajar dari tokoh-tokoh tipe gaya belajar? Kalian termasuk yang mana? Mau tahu nggak bagaimana caranya untuk mengetahui gaya belajar kalian? Ada ciri-ciri gaya belajar yang lebih banyak ya, dihadapi oleh setiap orang. Ada 3 gaya belajar. Nah, saya akan sebutkan satu persatu. Kalian simak dan lihat materi tersebut di layar. Ada 3 kolom. Kolom pertama berwarna orange, kolom kedua berwarna hijau, kolom ketiga berwarna biru. Nah, kira-kira ciri-ciri gaya belajarmu lebih banyak di kolom yang mana? Kolom warna orange. Kalian akan pilih berapa yang cocok dengan diri kalian. Apakah 1 setiap kolom, atau ada yang 2, atau yang ada 3, atau ada 5, atau semuanya. Nah, mari yang pertama kita lihat kolom orange. Kolom orange-nya 1, bicara agak cepat. Lalu kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian dan berprestasi. Tapi dia tidak mudah terganggu oleh kebisingan. Keempat, lebih mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Lalu kelima, dia lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan. Dan dia lebih suka praktek daripada dia berpidato. Sering mengalami kesulitan-kesulitan dalam instruksi verbal, dalam kata-kata yang dikeluarkan oleh seseorang dan dia sulit menangkap. Sekarang kolom yang kedua, yaitu bagian yang berwarna hijau. Yang pertama, apakah kalian berpenampilan rapi? Yang kedua, saat belajar suka bicara dengan diri sendiri. Lalu dia mudah terganggu oleh kebisingan. Yang keempat, belajar dan mengingat apa yang didengar dan didiskusikan bersama. Lalu yang berikutnya, senang membaca dengan keras dan mendengarkannya. Yang berikutnya, menggerakkan bibir ketika membaca sesuatu. Lalu dia suka dengan gurauan lisan daripada membaca komik. Yang terakhir, kolom ketiga berwarna biru, kalian amati. Yang pertama, berbicara perlahan. Yang kedua, berpenampilan rapi. Yang ketiga, menghafal dengan berjalan dan melihat. Lalu yang keempat, menggunakan bantuan jari-jari ketika dia sedang membaca buku. Ya. Lalu yang berikutnya adalah dia adalah tipe yang suka menyentuh, ya, menyentuh orang lain untuk mendapat perhatian. Suka mengikuti gerakan saat menonton TV atau saat membaca buku. Dan terakhir, suka belajar dengan praktik. Nah, dari ketiga kolom tersebut, cobalah kalian hitung berapa yang cocok dengan diri kalian dari setiap kolom tersebut. Kolom pertama, warna orange. Coba kalian hitung, ada berapa yang kalian pilih dan sesuai dengan diri kalian. Yang kedua, warna hijau. Ada berapa juga yang kalian pilih dan cocok dengan diri kalian. Yang ketiga, kolom warna biru. Ada berapa jumlahnya? Nah, coba kalian hitung. Setelah kalian hitung, sekarang mana yang paling besar? Kolom warna orange, warna hijau, atau warna biru?
Bila kalian paling banyak warna orange, maka gaya belajarmu adalah tipe visual. Nah, biasanya tipe visual berkaitan dengan mata, apa yang dilihat. Nah, gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar yang dominannya adalah auditory, dan biasa dia belajar dominannya dengan menggunakan pendengaran, ya, menggunakan telinga. Dan gaya belajar ketiga di warna kolom biru, kalau kalian paling banyak warna kolom biru, itu berarti kalian tipe gaya kinestetik. Ya, kinestetik itu lebih banyak menggunakan gerakan. Atau jika kalian biasanya lebih suka membaca atau menulis ulang, setelah kalian mendengarkan sesuatu atau memahami sesuatu, maka gaya belajarmu itu adalah dominan visual reading. Sekarang kalian tipe yang mana? Kalau kalian sudah tahu tipe gaya belajar kalian, maka kalian coba perhatikan. Tipe visual, dia bisa belajar dan mengingat dengan baik bila satu, dia bisa mengingat sesuai dengan gaya belajarnya dengan menulis kartu-kartu pengingat untuk kata-kata yang suka. Lalu kadang dia menggambar ya, setiap kartu dengan ilustrasi yang tepat. Atau kalau dia lagi belajar, dia menggambar, yang membuat sketsa ataupun buat gambar-gambar sehingga apa yang dibacanya itu menarik seperti komik. Yang tipe kedua, tipe auditory. Dia biasanya kalau belajar perlu menggunakan telinga, dia mendengar suara yang keras. Nah, dengan suara keras dia bisa belajar dengan baik dan bisa mengingat langsung terekam di otaknya. Gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Biasanya banyak menggunakan gerakan atau dia melakukan suatu praktek, membuat gerakan anggota tubuh untuk setiap kata-kata yang suka, atau dia eksperimen. Itulah tiga gaya belajar, dan dengan gaya belajar tersebut kalian bisa mengingat dengan baik. Nah, tipe belajar yang sesuai dengan gaya belajar tipe visual, kita amati satu-satu. Tipe visual biasa belajar dengan melihat dan mengamati sesuatu. Lalu tipe visual mudah menghafal ya, dengan membayangkan sesuatu, membayangkan bentuknya atau mengaitkan dengan sesuatu. Juga tipe visual itu suka membuat catatan yang berwarna-warni. Nah, kadang membuat kartu-kartu untuk belajar. Itu gaya belajar tipe visual. Lalu tipe belajar yang sesuai dengan gaya belajar tipe auditory. Dia belajar mendengarkan suaranya sendiri. Jadi kalau lagi belajar dia mengeluarkan suara yang keras. Atau dia kalau membaca buku, dia keluarkan suaranya. Siapa di sini yang seperti itu? Dan kalau dia menghafal, dia akan mudah kalau menghafal dengan menyanyi, ya. Kata-kata tersebut dijadikan lagu, itu sangat membantu dia dalam belajar. Itulah tipe auditory. Dan yang terakhir, tipe kinestetik. Tipe kinestetik biasanya kalau belajar itu memperagakan apa yang dia pelajari. Lebih mudah belajar dengan membuat gerakan anggota tubuh yang berkaitan apa yang dia perlu untuk diingat. Dan jika dia belajar sejarah, dia bisa belajar dengan menggunakan anak tangga. Dia membayangkan suatu peristiwa atau kejadian yang penting. Ya. Dia dapat menghafal sambil naik turun tangga. Ya. Dan setiap tangga itu merupakan sejarah yang dilewati step demi step. Itulah gaya belajar kinestetik. Nah, berikut yang terakhir, kita akan melihat mind map mengenai gaya belajar. Coba kalian coba cermati ya, gambar mind map gaya belajar. Di sana ada 3 tipe. Kanan
ada tipe visual, ada tipe kinestetik, dan bawah itu tipe auditory. Nah, jadi ada 3 bagian, 3 tipe. Masing-masing tipe terdiri dari visual umum. Nah, ada yang dari internal dan ada yang eksternal. Ada auditory umum, eksternal dan internal, begitu juga kinestetik umum, eksternal. Baik, kita mulai dengan bagian kinestetik bagian umum. Biasanya tipe kinestetik bagian umum, dia kalau menulis membuat coret-coret. Dia membuat mind mapping yang bagus. Dia menggambar, dia membuat suatu grafik, ataupun dia membuat flowchart, gambar-gambar ya, di dalam kertas ya, tulis-tulis. Kadang-kadang tipe visual ini secara internal dia akan melakukan imajinasi di luar pikirannya. Jadi digambarkan di pikirannya, lalu dia menggambar. Jadi kalau kalian tipe visual, catatan itu banyak gambar-gambarnya. Ada tulisan dan ada gambarnya. Dan jadi warna-warni yang menarik. Sekarang tipe auditory bagian bawah. Secara umum, biasanya tipe auditory ini kalau dia lagi belajar, ya, belajar dengan mendengarkan dan dia cerdas, ya, punya hubungan interpersonal dengan orang lain. Lalu dia memahami lingkungan, bahkan dia bisa perlu tenang untuk mendengarkan sesuatu yang dia ingin dapatkan. Lalu secara internal, dia memang perlu waktu yang sepi dan tenang. Jadi saat belajar tidak diganggu oleh suara-suara yang lain. Kemudian kalian yang termasuk tipe auditory ini, ada hal-hal juga yang kadang-kadang tidak diketahui dan ada yang diketahui. Untuk itu harus benar-benar didengarkan kalau guru sedang mendengarkan. Tipe auditory yang mendengarkan secara eksternal bisa dengan membaca, ya, kalau membaca dengan suara yang keras, bisa dengan tanya jawab dengan teman, bisa mendengarkan musik, bisa diskusi dengan teman. Ya. Jadi sambil diskusi dia menyerap informasi dan dia bisa mudah mengerti. Yang terakhir tipe kinestetik secara umum, ya, biasanya orang tipe kinestetik dia menggunakan gerakan, sentuhan, ya, sentuhan mana, atau dia berjalan, atau dia merasakan sesuatu. Dan secara eksternal, orang yang tipe kinestetik ini dia belajar dengan membuat mind mapping seperti yang ada di layar. Lalu dia bisa membuat model, kadang dia bisa bermain social drama, ya. Kemudian dia bisa menggunakan gerakan-gerakan tubuhnya untuk belajar. Demikianlah, ya, ada juga fixis atau hyperlifting. Jadi kesimpulannya sekarang saat ini, ada 3 cara manusia mengingat informasi, yaitu tipe visual, tipe auditory, dan kinestetik. Jadi kalau kita mempelajari pelajaran ini bertujuan supaya kalian bisa memahami gaya belajar kalian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam belajar kalian. Terus ada yang dominan di satu cara, ada yang dominan di 2 cara. Misalnya ada dominan di auditory kinestetik karena masing-masing jumlahnya sama, atau visual kinestetik. Yang terakhir, belajarlah sesuai dengan cara mengingat masing-masing agar kalian memperoleh hasil yang baik dan kalian bisa belajar dengan mudah dan menyenangkan karena sesuai dengan gaya belajar kalian sendiri. Sekarang kita mencermati sebuah film, How to Train Your Dragon. Bagaimana mentraining seekor naga. Kita lihat dan simak film ini.
could have sworn you had teeth. No. I don't have any more. Ugh. Kalian sekarang setelah kalian mendengarkan dan melihat film How to Train Your Dragon, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurutmu gaya belajar apa yang dominan pada Toothless atau naga hitam itu? Ceritakan adegan mana yang mendasari jawabanmu. Jadi kalian buat di selembar kertas, tuliskan. Yang kedua, gaya belajar apa yang dominan pada dirimu? Lalu ceritakan bagaimana biasanya kamu belajar.
Terima kasih kalian sudah belajar pada hari ini dan sudah memperhatikan dengan baik. Ibu Yuli berharap setelah kalian nanti di kelas 7 ini, kalian bisa belajar dengan bagus dari awal, kalian bisa berprestasi. Dan nama Tuhan dipermuliakan karena kalian akan memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kalian. Nah, kalian sudah mengetahui tipe gaya belajar kalian. Terima kasih untuk perhatian kalian. Tuhan memberkati.